Halo semuanya, bagi yang belum kenal, nama saya Kelly. Saya adalah penerjemah medis tatap muka di Virginia. Khusus untuk bahasa Spanyol, saya membuat video ini karena saya sedang mengejar kelas tentang media interpretasi. Saat ini, semuanya tampaknya beralih ke interpretasi jarak jauh. Karena itu, saya ingin memfokuskan sebagian besar kelas saya pada interpretasi jarak jauh. Namun, saya ingin membuat video ini untuk siapa saja, mahasiswa atau siapapun yang tertarik dengan cara kerja interpretasi tetap muka, dan juga untuk memberitahu semua orang bahwa ya, kami para penerjemah tatap muka memang ada, tidak semua interpretasi dilakukan melalui telepon atau video. Ada orang sesungguh di luar sana seperti saya yang setiap hari pergi ke rumah sakit, fasilitas medis, klinik, fasilitas kesehatan mental dan melakukan interpretasi langsung untuk pasien setiap hari. Jadi untuk memulai saya ingin menjelaskan bahwa saya adalah kontraktor independen. Ini berarti saya bukan karyawan dari misalnya sistem rumah sakit atau klinik. Sebaliknya, saya bekerja dengan ya ampun puluhan biro penerjemah. Saya memiliki kontrakan dengan banyak biro penerjemahan berbeda yang menawarkan janji tamu di tempat di daerah saya dan sekitarnya. Terkadang saya mendapatkan tawaran tugas meskipun saya berada di Richmond, Virginia. Saya telah mendapatkan tawaran tugas di daerah Tidwater, jadi lebih ke selatan, serta di daerah Metro DC, jadi lebih ke utara. Bagi Anda yang tidak terbiasa dengan geografi Virginia, biasanya cara kerjanya adalah biro penerjemahan tempat saya bekerja menerima pemerintahan janji tamu. Mereka akan mengirimkan email, pesan teks, atau melalui platform khusus mereka tawaran tugas, dan biasanya jika saya orang pertama yang menerima tugas itu, saya mendapatkan tugas itu, atau dalam beberapa kasus saya menyatakan ketersediaan saya, dan kemudian biro penerjemah melalui proses mereka sendiri memutuskan penerjemahan mana dari mereka yang telah menganggap bahwa mereka tersedia yang akan mendapatkan janji temu tersebut. Jadi saya menyiapkan kalender tentu saja, memastikan untuk menghilangkan informasi pengenal pribadi pasien pada hari janji temu. Saya biasanya tiba 15 menit lebih awal ke fasilitas tersebut, dan jika itu rumah sakit, biasanya saya akan menemui bagian pendaftaran utama rumah sakit atau pendaftaran umum di rumah sakit. Saya memperkenalkan diri sebagai penerjemah dan memberitahu petugas pendaftaran nama pasien yang akan saya terjemahkan. Disinilah menjadi rumit karena terkadang fasilitas mengharapkan saya untuk tahu kapan pasien saya tiba, pasien yang akan saya terjemahkan. Tetapi misalnya adalah saya tidak tahu seperti apa rupa pasien saya sebagian besar waktu. Terkadang saya menerjemahkan untuk pasien yang sama yang pernah saya terjemahkan sebelumnya. Beberapa fasilitas berasumsi bahwa hanya dengan penampilan saya akan dapat mengenali pasien saya ketika mereka tiba. Jadi saya memastikan untuk memberitahu fasilitas ini bahwa mereka perlu memberitahu saya kapan pasien itu tiba. Terkadang jika saya mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Spanyol dan mereka menyatakan bahwa mereka tersesat, mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan saya sedang menunggu pasien saya tiba, saya mungkin mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa nama saya Kelly, saya seorang penerjemah bahasa Spanyol, saya di sini mencari, saya di sini menunggu pasien, dan saya tidak memberi mereka nama pasien itu karena menjadi